Halo sahabat Blangkoners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Om Blangkon di channel Om Blangkon Sagalaya Segala Rupaya. Pada saat ini menjelang malam tentunya karena kita sedang mengisi kegiatan PPKM yang selalu diperpanjang dalam rangka pandemi COVID ini. Kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan berupaya uh, mengumpulkan atau merawat tanaman-tanaman hias yang kita miliki. Tapi sekedar informasi saja bahwa apa yang saya miliki ini bukan berarti bahwa saya kolektor tanaman hias, bukan juga saya seller pedagang atau tanaman hias, tapi semata-mata karena saya ingin lingkungan di rumah saya, terutama khususnya dan umumnya di lingkungan tempat tinggal saya itu menjadi suasananya lebih hijau. Sekali lagi terima kasih kepada subscriber yang sudah like, share, and subrek channelnya Seom Blangkon serta pencet kelilingan hidungnya Seom Blangkon. Kita akan sama-sama belajar mengidentifikasi khususnya tanaman hias yang sedang trending pada saat ini dan yang sudah saya lakukan khususnya untuk family keluarga Araceae. Ternyata sesudah saya identifikasi paling tidak ada 3 kelompok dari family Araceae ini, yaitu Philodendron, kemudian ada kelompok Monstera, dan satu lagi kelompok keluarga Araceae yang saya miliki ini lebih banyak kepada kelompok Philodendron ya, meskipun ada Monstera, ada Syngonium, itu ternyata semuanya masuk ke dalam kelompok Philodendron. Nah, apa ciri yang paling utama? Ciri yang utama yang bisa kita lihat sekilas itu biasanya daunnya berbentuk hati. Kemudian bentuknya bisa oval, bisa menyurup gitu ya. Kemudian mereka memiliki tanaman yang punya akarnya 2 gitu, ada akar udara dan juga akar tanah. Akar udara ini nanti kita lihat seperti apa, akar tanah juga bagaimana. Nah, kemudian hidupnya ini epifit, meskipun mereka tidak sebagai parasit, tapi nempel di tumbuhan lain atau kita modifikasilah dengan turus, dengan tunggul, supaya mereka bisa hidup. Kemudian yang jelasnya lagi mereka karakter hidupnya ini memerlukan cahaya, tapi tidak harus cahaya yang terang langsung dari matahari. Nah, kita lihat ya. Kelompok Philodendron ini Philodendron melanocrysum yang kebetulan dulu pernah saya buat videonya. Philodendron melanocrysum ini sedang tren juga, harganya juga mahal, tapi karena saya mendapat anugerah, kebetulan nemu di belakang dari akar yang tanamannya tumbuh liar, kebetulan saya rawat, dan sesudah saya teliti, saya lihat ternyata ini tanaman hias yang memang sedang tren ya, sedang digandrungi pada saat ini. Kemudian ada kelompok Monstera. Kelompok Monstera ini saya simpannya di sebelah sini. Nah, kelompok Monstera ini bahasa Latinnya, dari bahasa Latin itu artinya abnormal ya. Kenapa abnormal? Karena ketika dia tumbuh masih muda ya, daunnya berbentuk hati. Tapi ketika berproses menuju kedewasaan, ini daunnya tuh berubah. Ya, ada yang bolong-bolong begitu ya, Monstera bolong-bolong seperti ini. Nah, kemudian ada lagi kelompok Syngonium. Nah, inilah kelompok Syngonium. Ini kelompok Syngonium variegata yang kebetulan saya punya ya. Jadi ada 3 kelompok dari keluarga Araceae yang kebetulan saya punya, lebih dominan ke Philodendron. Nah, kita lihat ciri yang saya bilang tadi bahwa famili Araceae ini punya akar udara dan akar tanah. Nah, ini contohnya nih. Ini akar udara ya. Ini akar tanah ya, pasti di bawah. Atau ini yang paling jelas nih. Nah, ini akarnya sudah banyak sekali keluar. Ini nanti kalau saya arahkan ke turusnya nanti bisa mengikat gitu ya. Nah, kemudian akan kita lihat Syngonium. Syngonium ini ada di atas ya, kita lihat
sekali lagi bahwa saya bukan ahli klasifikasi tanaman. Jadi barangkali nanti sahabat Blangkoners yang memang praktisi sehari-harinya sebagai ahli tanaman hias, kemudian memang berprofesi sebagai kolektor tanaman hias, silahkan. Saya sangat menghargai kalau sahabat Blangkoners semua memberikan saran, pendapat dari koleksi yang saya punya ini, dan kemudian bisa berbagi ilmu dengan saya. Saya sangat menghargai. Nah, ini saya coba identifikasi dengan saya tulis jenis-jenisnya. Ini Syngonium di atas, ada Syngonium pink, kemudian ada Syngonium Limgreen, kemudian ada Syngonium cream allusion, ada Syngonium pink splash. Nah, ini yang kelompok sirih gading love hijau. Kemudian ini kelompok Epipremnum lemon, Epipremnum manjula. Ya, jadi ini kelas sirih-sirihan, jenisnya berbeda. Nah, sekali lagi sahabat Blangkoners, kenapa saya merasa perlu untuk mengidentifikasi? Ada kalanya karena saya merasa bukan praktisi tanaman, saya merasa hanya sekedar bapak rumah tangga biasa dan hanya sekedar mengkoleksi tanaman ini untuk mengisi kegiatan. Jadi saya ingin mengidentifikasi ini supaya saya betul-betul tahu ketika si penjual tanaman hias mengatakan jenis tanamannya apa, harganya sesuai dengan si identitas tanaman tadi. Seperti ini misalkan contohnya. Nah, ini monstera, orang bilang taunya janda bolong ya, janda bolong. Padahal ketika saya identifikasi monstera ini punya macam-macam ya. Yang paling rame kemarin-kemarin sampai harganya puluhan juta adalah monstera obliqua ya. Jadi sebetulnya kelompoknya philodendron juga sih monstera ini. Jadi philodendron monstera obliqua yang sering dibilang janda bolong ini yang trendingnya ini. Nah, kenapa harus diidentifikasi lebih teliti? Karena ada kalanya kita tahunya pokoknya daunnya bolong itu janda bolong aja. Padahal ternyata sudah kita klasifikasi ini monstera obliqua, yang ini monstera adansoni, ya. Kemudian ini masih, nah ini monstera acuminata, ya. Apa perbedaannya? Betul daunnya bolong, ya, betul daunnya bolong. Tapi bisa lihat. Nah, kalau yang monstera adansoni itu cenderung bolongnya itu teratur ya. Cenderung bolongnya teratur, besarnya lonjongnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang monstera acuminata ini bolong tapi tidak beraturan bolongnya. Kenapa tidak beraturan? Nah, ini bisa diperhatikan. Bolongnya ini ada yang kecil ya, bolongnya besar, ada yang kecil. Nggak jelas gitu ya, nggak jelas itu artinya tidak simetris gitu. Nah, ada lagi sekarang rame-rame lagi. Nah, ini yang ini nih. Ini monstera adansoni round form. Ya, ini bentuknya juga lihat bolongnya tidak beraturan. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil, letaknya juga tidak teratur. Jadi sekali lagi bahwa maksud saya mengidentifikasi tanaman ini supaya ketika si penjual atau seller mengatakan ini janda bolong, saya bisa memilah ini janda bolong yang dimaksud yang mana gitu ya. Sehingga harganya bisa pas. Nah, sahabat Blangkoners, jadi itu maksud saya ya, ketika kita ditawarkan tanaman hias oleh pedagang, ini loh janda bolong, ternyata saya bisa mengidentifikasi, oh ternyata janda bolong itu macam-macam jenisnya. Ya, ada paling tidak ada 3 nih yang saya punya tadi ya. Ada yang bolongnya tidak beraturan, ada bolongnya beraturan, ada yang kombinasi yang kecil bolongnya sama yang besar ya. Nah, orang Bandung luar biasanya orang Bandung, pokoknya ketika daunnya bolong-bolong itu disebut janda bolong. Ada lagi nih orang Bandung bilang duda bolong. Ya, duda bolong. Namanya apa nih duda bolong? Rhaphidophora foraminifera.
ya, namanya duda bolong ini Rhaphidophora foraminifera. Nah, apa bedanya dengan janda bolong dengan Monstera obliqua? Nah, kita lihat morfologinya ya, morfologi daunnya. Kalau janda bolong, bolongnya gede-gede gitu ya. Bolongnya gede-gede, tapi kalau duda bolong, bolongnya kecil-kecil, daunnya banyak dan cenderung lonjong gitu daunnya ya. Kalau ini lonjong dan memanjang. Ya saya tidak tahu ini besarnya nanti memanjangnya seperti apa. Tapi yang jelas ini lebih panjang daripada janda bolong. Kalau janda bolong lebih ke oval. Kalau ini sedikit oval tapi lebih memanjang. Nah ini di sebelahnya ada lagi daun yang bolong. Tapi ini termasuk ke dalam sirih-sirihan karena namanya ini kita lihat. Nah namanya Epipremnum cebu blue ya, Epipremnum cebu blue. Jadi mungkin orang sekilas yang awam tetap ini mengatakan wah ini janda bolong ternyata padahal jenisnya beda ya. Ini jadi masih ke philodendron yang sirih-sirihan. Nah kita lihat Syngonium yang koleksi saya berikutnya. Nah ini yang Syngonium yang pink. Ini namanya Syngonium podophyllum. Ya warnanya ini pink, nanti pink muda ya, tetap tidak ada perubahan. Nah ini masih agak keputih-putihan. Arrowhead. Kemudian kita lihat lagi koleksi Syngoniumnya. Lebih banyak yang pink. Ini Syngonium pink calusion. Ya. Bentuknya hati, warnanya pink. Ini juga sama Syngonium neon robusta. Nah, warna pink juga. Ini sekilas mirip sama gitu ya, tapi beda ini jenisnya, identifikasinya. Saya belajar banyak, mudah-mudahan para praktisi tanaman hias, para kolektor bisa mengkoreksi saya. Sehingga saya bisa lebih belajar lebih serius lagi, lebih teliti lagi. Sehingga tidak salah dalam mengidentifikasi tanaman. Kemudian ada Syngonium variegata. Nah ini Syngonium variegata. Nah, ini warna dasarnya hijau ketika awal-awal tumbuhnya ya, tapi berikutnya menjadi ada warna putih gitu, putih ke kuning-kuningan. Ya, jadi Syngonium variegata ini juga merupakan satu kelainan genetis sama dengan Monstera, awalnya bentuknya bentuk hati. Tapi ketika perkembangan berikutnya berubah sesuai dengan jenisnya. Nah ini contoh Syngonium variegata juga. Nah ini yang lucu ini batik, ini model batik ini ya, Syngonium batik. Ini juga Syngonium. Nah Syngonium batik lebih rimbun ini. Saya belum menuliskan nama ilmiahnya. Mudah-mudahan nanti besok lusa bisa ada waktu. Ini ya sangat lucu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, sahabat Blangkoners, tadi saya sudah katakan bahwa semua yang famili Araceae itu selalu cenderung berasal dari bentuk daunnya itu bentuk hati. Lebih tertarik kepada kelompok Monstera. Ya, kita lihat nih silahkan. Kelompok Monstera yang awal ini bentuknya hati nih, ya bentuknya hati. Tapi ketika nanti bertumbuh berapa waktu ke depan, ini si daun hatinya ini akan ada bolong, ada celah gitu ya, ada bolong tuh, ya tuh, ada bolong. Ini baru satu. Nah beberapa waktu berikutnya nanti si daun yang berbentuk hati ini bolong lagi nih tuh jadi dua. Nah, sampai akhirnya bolongnya akan seperti ini. Nah, ini Monstera ya. Deliciosa, Monstera deliciosa atau
Monstera King. Nah, ini juga ya, ini juga termasuk ke dalam kelompok Monstera ya. Kita lihat perbedaannya ya, ini lebih ramping, lebih tajam. Nah, kemudian ini juga masih kelompok Monstera, kita lihat nih Monsteranya. Ini juga Monstera, kelompok Monstera namanya ada yang bilang Monstera mini, kemudian ada yang identifikasi Rhapidopora tetrasperma. Ya, bentuk awalnya hati, nanti tumbuhnya menjadi pecah-pecah daunnya seperti ini ya. Nah, bedanya dengan Monstera yang deliciosa itu daun ini tidak akan membesar lebih besar lagi ya. Jadi hanya sebatas ini. Kurang lebihnya ada pecahan bolong daunnya yang pecah-pecah. Nah, kemudian kita lihat lagi Monstera. Nah, ini Monstera juga. Coba saya udah lihat identifikasi belum? Wah, ternyata belum ya. Ini masih ke dalam kelompok Monstera, tapi masih muda. Daunnya masih muda, tumbuhannya masih muda. Jadi bentuk hatinya sudah terlihat. Cuma saya tidak tahu nanti progresnya seperti apa ya. Apakah nanti kelainannya sama seperti Monstera yang tadi, berubah daunnya menjadi kayak jari-jari gitu. Kemudian yang ini juga apa, Monstera apa yang ini? Belum dicatat ya, belum ada identifikasinya. Nah, koleksi saya berikutnya kita juga punya kelompok Monstera, tapi ini yang khusus Scindapsus pictus, Scindapsus pictus argyres. Ini dari Kalimantan, nyebutnya aja susah ya. Ada lagi Scindapsus pictus, kemudian ini saya tulis apa namanya, Scindapsus silver lady. Nah, ini Monstera yang jenisnya seperti sirih-sirih gitu ya, ini dari Kalimantan. Kemudian ada satu lagi nih, ini juga Monstera. Ya, ini juga Monstera, namanya Scindapsus moonlight. Ya, ini merambat, kita bantu dengan turus pertumbuhannya. Itu saja barangkali sahabat Melangkoners, tanaman yang kebetulan saya miliki. Sekali lagi sahabat Melangkoners, saya bukan praktisi yang expert di bidang klasifikasi tanaman. Saya hanya sekedar bapak rumah tangga yang ingin mengisi waktu luang pada saat PPKM yang terus-terusan diperpanjang. Dan saya juga bukan kolektor yang maniak mencintai kepada tanaman hias yang langka. Saya hanya menikmati apa yang ada di sekitar saya saja. Tapi maksud identifikasi yang saya lakukan supaya ketika saya membeli sesuatu itu harganya sesuai dengan jenis atau spesies tanaman yang saya pilih. Sekali lagi terima kasih atas perhatian sahabat Melangkoners. Terima kasih untuk selalu like, share, and subscribe channelnya si Om Blangkon serta pencet kelilingannya. Pesan Om Blangkon, jangan lupa tetap protokol kesehatan dijaga, selalu menjaga jarak, selalu memakai masker, menghindari kerumunan, kurangi mobilitas. Kemudian jumpa lagi, salam sehat dari Om Blangkon dari Balai Endah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.